saat ini aku rasakan. Banyak sekali darah berceceran, namun apalah daya, itu hanyalah sebagian dari sejarah yang memang kita tidak bisa dan tidak harus kita lupakan, ya. Artinya adalah kita harus tetap mengenangnya. Masih mending kalau kita dibunuh langsung, mungkin tidak akan terasa sakit, langsung meninggal. Tapi ini tidak, sudah dibikin menderita, sakit, ditambah lagi sayatan-sayatan yang luar biasa, ditambah lagi dengan pukulan yang bertubi-tubi, ditambah lagi dengan ludahan yang bukan hanya satu orang, tapi aku melihat di sini ada ratusan orang berkumpul dan setiap orang melakukan sesuatu, dan sayatan itu sangat sakit sekali. Hari ini, 59 tahun silam, tragedi paling berdarah menimpa bangsa Indonesia saat gerakan 30 SPKI melakukan penculikan pada sejumlah jenderal TNI Angkatan Darat. Dari peristiwa paling kelam dalam sejarah Republik Indonesia itu, gugur 7 pahlawan revolusi yang menyediakan nyawa untuk membela Pancasila. Selalu ada duka yang sangat pekat setiap kali peristiwa dramatis itu dikenang sebagai catatan kelam perjalanan bangsa Indonesia. Lantas, seperti apa suasana kengerian yang dirasakan Velin Ratu Ayu saat melakukan kilas balik secara spiritual ke masa peristiwa itu terjadi? Tapi benarkah banyak firasat yang diresapi keluarga Jenderal Ahmad Yani sebelum peristiwa G30S? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Hari ini, langit Jakarta berpayung mendung. Awan hitam seperti bergerombol di atas ibu kota, bahkan sepanjang siang. Suasana mistis juga dirasakan Velin Ratu Ayu pada hari ini, tanggal 30 September 2024. Suasana yang seolah menggambar tanggal 30 September 1965 saat pergolakan politik yang memuncak dalam peristiwa berdarah di malam harinya. Kejadian tragis itu kita kenal dengan sebutan G30S atau Gerakan 30 September. Suasana kelam seperti selalu terjadi setiap melewati tanggal 30 September. Oleh sebab harus melewati rasa trauma yang sangat dalam. Banyaknya trauma dari tragedi ini, di mana rasa sakit yang luar biasa sebelum beliau dan mereka ini meninggal, siksaan bertubi-tubi yang luar biasa, sayatan-sayatan yang luar biasa, hiruk pikuk yang memang di situ juga dibarengi dengan tarian dan suara musik, suara sorak-sorai dari beberapa orang dan kaum yang memang di sini sudah salah jalan atas kepentingan pribadi seseorang dan kepentingan dari suatu kaum yang ingin menguasai
negara Republik Indonesia kita ini. Rasa takut yang luar biasa juga hari ini, saat ini aku rasakan. Banyak sekali darah berceceran, namun apalah daya, itu hanyalah sebagian dari sejarah yang memang kita tidak bisa dan tidak harus kita lupakan, ya. Artinya adalah kita harus tetap mengenangnya. Energi yang sangat menjerat dirasakan terutama di sekitar kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Velin yang masuk ke suasana 59 tahun silam merasakan ada kengerian yang tak tertahankan. Ketakutan, jerit kesakitan bertemu dengan kegembiraan mereka yang berada di barisan gerakan 30 September. Di Lubang Buaya itulah hidup para jenderal berakhir dalam tragedi paling menggiriskan. Energinya luar biasa, terutama di kawasan Lubang Buaya, tempat terjadinya peristiwa, di mana yang aku melihat di sini sangat keji, ya. Apapun yang dilakukannya, masih mending kalau kita dibunuh langsung, mungkin tidak akan terasa sakit, ya, langsung meninggal. Tapi ini tidak, sudah dia dibikin menderita sakit, ditambah lagi sayatan-sayatan yang luar biasa, ditambah lagi dengan pukulan yang bertubi-tubi, ditambah lagi dengan ludahan yang bukan hanya satu orang, tapi aku melihat di sini ada ratusan orang berkumpul dan setiap orang melakukan sesuatu dan sayatan itu sangat sakit sekali. Para perwira tinggi Angkatan Darat yang menjadi sasaran gerakan 30 September seperti tak memiliki daya untuk melawan karena gerakan yang dilancarkan sangat cepat, tiba-tiba, dan dilakukan pada dini hari. Semua hanya bisa pasrah meniti perjalanan terakhir pengabdian mereka sebagai benteng yang siap bertaruh nyawa demi melindungi Pancasila. Apa yang terjadi pada hidup mereka adalah sebuah pengorbanan besar. Mereka mengorbankan diri mereka untuk negeri kita tercinta ini. Walaupun sesungguhnya mereka itu bertanya, apa salah mereka? Minta keadilan pada Tuhan pun memang sudah menjadi takdir dia harus seperti ini. Hanya bisa pasrah. Lalu apa yang terjadi saat Velin mengundang mediator untuk melakukan perjalanan spiritual ke masa silam? Benarkah dalam mediumisasi itu tergambar jelas suasana tragis saat G30S dilancarkan? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Trauma panjang sejak 59 tahun silam sekaligus menegaskan bahwa peristiwa gerakan 30 September 1965 menjadi yang paling sadistik. 6 jenderal dan seorang kapten menjadi korban yang harus melewati penyiksaan paling keji. Dan suasana tragis kembali tergambar saat Velin Ratu Ayu menghadirkan seorang mediator untuk kembali ke masa 59 tahun silam. Perjalanan mediumisasi itu
diwarnai tangisan dan rasa ngeri yang sangat kuat. Beberapa kali mediator terpaksa menyudahi mediumisasi karena merasa tidak kuat melihat peristiwa maut itu. Awalnya dia pengen melarikan diri dari arah atas, cuman dia lari ke garasi. Disitulah dia awal ditembak, sini kayaknya ditembak. Sampai ngebangunin putrinya, ada putri kecil ini yang rambutnya sepundak. Nah disitulah dia awalnya diringkus. Jauhan. Mohon maaf ya, mulutnya yang dikasih silet nih kalau saling. Keadaan berlumur darah tapi masih melawan, cuman ini udah pada luka-luka. Kehilangan banyak darah sih sudah. Kejauhan Bun. Ya Allah. Ya Allah. Bibir sampai dijahit ya kalau nggak salah ya. Traumatisnya luar biasa sih buat anak kecil yang tadi itu. Secara langsung memang menyaksikan penyiksaannya. Nggak manusiawi macam. Anak kecil itu mau ngobrol kan? Duh, Pi. Kejauhan, Pi. Kejauhan. Tarik anak kecil itu. Tarik. Gambaran rasa perih juga terjadi saat mediator melihat peristiwa saat seorang anak menjadi korban keganasan gerakan 30 September. Tangisan yang tertahan semakin menjelaskan bahwa suasana kala itu sungguh sangat dramatis. Apalagi dilakukan pada dini hari saat seharusnya sedang tertidur lelap. Ceritakan. Gak apa-apa, udah yang Sok, gak apa-apa, kamu bebas. Cerita saja, gak apa-apa. Iya. Yang saya lihat itu kayak suatu emang seorang sosok ayah gitu yang benar-benar dicintai anaknya, benar-benar disiksa di depan matanya di waktu jam-jam yang seharusnya tidur lelap, ini malah seperti digerebek gitu. Emang namanya penyerangan mungkin.
Cuman yang paling parah itu tidak manusiawinya pas digeret itu. Pas digeret kakinya. Peristiwa kelam 30 September 1965 memang menjadi bagian lembaran sejarah yang tak terlupakan. Inilah kejadian sadistik yang memberi rasa trauma tak tersembuhkan. Lantas, seperti apa kondisi rumah kediaman Jenderal Ahmad Yani yang menjadi salah satu korban kekejaman gerakan 30 September? Benarkah ada firasat buruk sebelum Pak Yani dilantik menjadi Menpagat? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Gerakan 30 September 1965 yang didalangi oleh PKI memang bergerak serentak pada malam itu, mendatangi rumah para jenderal Angkatan Darat. Sasaran utama adalah rumah Jenderal Ahmad Yani di Jalan Lembang nomor 67. Kini, rumah bersejarah itu dijadikan Museum Sasmita Loka yang menyimpan banyak benda peninggalan jenderal kelahiran Purworejo, Jawa Tengah itu. Rumah tua yang dijadikan museum adalah bekas rumah seorang pegawai swasta di zaman Hindia Belanda. 5 tahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia, rumah tersebut diambil alih oleh tentara hingga ditempati Jenderal Ahmad Yani pada 1957. Bangunan ini tuh dibangun pada tahun 1930-an pada masa Belanda Eropa, dan ini ditempati oleh pegawai swasta Belanda. Tahun 150 baru diambil alih oleh tentara dan dijadikanlah perumahan tentara. Nah, tahun 1957 Pak Yani baru menempati tempat ini pada saat beliau berpangkat letnan kolonel. Sampai tahun 65. Selain menyimpan benda-benda bersejarah peninggalan Jenderal Ahmad Yani, di Museum Sasmita Loka juga terdapat langit-langit kamar yang terkenal sambaran petir. Peristiwa yang penuh perlambang itu terjadi hanya sepekan sebelum Jenderal Yani ditunjuk sebagai Menpagat oleh Presiden Soekarno. Kini, sambaran petir itu divisualisasikan dalam sebuah lukisan halilintar. Jadi halilintar ini sebelum beliau menjabat Menpangat ya, 1 minggu, itu ada firasat terhadap beliau, ada kejadian halilintar menyambar kamarnya. Nah, kalau dilihat dari rekonstruksi gambarnya ya seperti itu. Dulu ini hancur, cuman kita perbaiki dan kita lukis seperti halilintar. Kalau menurut keluarganya ya sebelum kejadian itu banyak firasat-firasat yang Pak Yani rasakan, tapi kan tidak tahu apa yang akan terjadi. Betul. Gitu. Ya seperti ini halilintar. Halilintar gitu kan? Ya betul. Terus ada bapak kan sebelumnya golep, terus si perlengkapan golfnya diperintahkan kepada supirnya untuk dikemas bahwa ini tidak akan saya pakai lagi. Dan benar, firasat sambaran petir itu terjadi. Jenderal yang lahir pada 19 Juni 1922 itu menjadi sasaran utama
Gerakan 30 September 1965. Detik-detik tragistik terjadi saat Pak Yani dihabisi oleh pasukan Cakrabirawa dengan cara yang tidak sepantasnya. Jadi setelah Pak Yani jatuh dalam keadaan tengkurap, itu diterentangkan tidak pakai tangan tapi pakai kaki. Sadis ya Pak. Ya. Setelah itu baru kakinya diseret Yang tadi keluar lorong, ke lorong tadi sampai ke luar pintu, sampai ke gerbang Tadi siapa masuknya mobil? yang mobil tadi Bapak parkir sampai ke situ. Gerakan 30 September 1965 memang tidak pernah bisa dilupakan. Inilah peristiwa traumatik yang setiap tahun selalu memberi suasana ngeri. Apalagi sejarah mencatat kekejian seperti dipamerkan oleh anggota G30S yang dimotori oleh PKI. Semogalah kejadian kelam itu tidak terulang sampai kapanpun. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.